back to my channel Dina Cahya. Apa kabar semua Desi Lover Sobat YouTube? Hari ini aku akan bikin menu yang viral banget dan banyak di request oleh Desi Lovers. Mau tahu itu apa? Gak usah lama-lama, itu namanya adalah long pizza. Bukan pizza ranjang ya, tapi pizza panjang. Nah, menu yang satu ini bisa buat ide jualan kamu juga, bisa juga buat hantaran, ataupun juga menu untuk makan bersama keluarga. Ayo kita langsung aja dengan bahan-bahan dan cara pembuatannya. Tahap awalnya kita akan bikin roti pizzanya ya. Di sini sangat simpel banget, bahannya ada di rumah kalian pastinya. Ada dua macam tepung terigu, yaitu tepung terigu protein tinggi dan sedang. Kenapa? Karena teksturnya aku nggak mau terlalu membal ya. Jadi bener-bener seperti Italian pizza yang agak sedikit padat. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian suka yang lebih fluffy atau empuk, pakai tepung terigu protein yang tinggi saja. Oke. Lalu di sini ada gula pasir, ada ragi instan, ada air, juga ada minyak ya, minyak sayur, minyak apa aja, minyak olive oil juga boleh ya. Di sini aku pakai minyak biasa, minyak sayur, dan ada garam. Ini kita akan masukkan semua kecuali garam kita masukkan nanti pada saat adonan sudah mengupal. Ada terigu protein tinggi, kita masukkan ke dalam bowl mixer. Tepung terigu protein yang sedang ya. Ragi, pakai ragi instan. Terus di sini ada minyak, lalu air kita masukkan aja sekaligus. Lalu kita akan mixer hingga dia itu menggupal ya, jadi satu, baru nanti kita akan masukkan garamnya. Medium aja ya, jadi jangan pakai kecepatan yang tinggi, karena untuk membuat adonan-adonan yang berat seperti ini cukup di kecepatan yang sedang saja. Nah, ini adonannya sudah menggumpal ya, menggumpal tapi glutennya belum terbentuk ya, nggak apa-apa, udah kayak gini kita masukkan garamnya ya. Lalu kita akan aduk lagi sampai dia sedikit kalis. Jadi dalam pembuatan pizza itu adonannya nggak perlu sekalis kalau kita bikin roti manis ya, karena dia beda tekstur dan juga komposisi. Nah, adonannya sudah setengah kalis ya. Kita akan matikan mixernya. Nah, ciri-cirinya dia dipegang itu udah nggak lengket ya, tapi dia belum membentuk window pane atau gluten window ya. Oke, kita akan istirahatkan adonan selama kurang lebih 30 menit ya. Nah, ini adonannya kayak gini nih. Tuh. Guys, belum halus ya, belum terbentuk glutennya tuh sempurna belum, tapi memang adonan pizza yang benar ya kayak gini ya. Oke, terus aku mau istirahatin di dalam bowlnya. Kita akan kasih sedikit olive oil ya. Kita ratain. Kita masukkan di sini, lalu kita tutup dengan plastik supaya dia nggak kering ya. Lalu kita akan diamkan kurang lebih 30 menit sampai dia lebih elastis dan lentur. Sambil menunggu, kita akan bikin homemade saus toppingnya. Nah, untuk toppingnya simpel banget ya. Di sini ada bawang bombay, bawang putih, oregano, tomat, ada pasta tomat, ada air dan gula garam. Itu perasanya. Untuk bawang bombaynya. Ini sesuai selera aja ya, kalau misalnya lebih suka lebih banyak bawang bombaynya bisa pakai semua, tapi aku pakai separuh aja ya. Nah, kita akan potongnya bentuknya kayak gini ya. Jadi nanti waktu dimakan tuh di pizzanya tuh masih ada teksturnya panjang-panjang begini ya. Jadi bukan di dice atau di kotak-kotak kan. Ini tinggal kita cincang kasar aja. Oke,
Untuk tomatnya di sini ya, bisa diparut kalau nggak mau ada tekstur tomatnya, tapi kalau aku lebih suka ada teksturnya, jadi aku potongnya asal. Nah, tinggal kita dice kayak gini. Bisa juga diparut ya kalau mau teksturnya lebih halus. Terus kita akan masukkan bawang bombay dan bawang putihnya, nggak usah nunggu panas minyaknya ya. Karena nanti kita akan tumisnya itu bukan sampai dia seperti Chinese food, enggak. Jadi kita hanya ngeluarin aroma dan rasa manis dari bombay dan juga bawang putihnya. Jadi kita tumis-tumis saja sampai dia harum. Nah, ini aromanya sudah harum ya, jadi nggak usah nunggu sampai dia coklat, langsung kita masukkan aja. Sini ada pasta tomat dan juga ada tadi tomat yang sudah kita potong-potong. Kita akan aduk-aduk, masukkan sedikit air ya. Nah, untuk airnya ini kira-kira ya, jadi kalian maunya tuh sausnya sekental apa, nggak apa-apa. Biasanya kalau kandungan tomatnya ini banyak airnya, jadi masukin airnya juga harus di-adjust lagi. Oke, di sini aku akan masukkan oregano ya. Oregano aku pakai 1 sendok teh aja. Karena pizza tanpa oregano belum bisa disebut pizza ya. Terus untuk garam, di sini kamu adjust sesuai selera kamu. Kalau di sini aku pakainya setengah sendok teh garam, 2 sendok makan gula pasir. Nah, terus kita aduk-aduk. Nah, di sini kalian bisa untuk tes rasa ya, apakah sudah sesuai. Kalau kurang manis, kurang asin, kalian boleh tambahkan sendiri. Airnya sudah cukup. Udah, tunggu dia sampai mendidih sebentar, selesai untuk saus pizzanya. Kita sisihkan dulu ya sampai dia dingin. Nah, kalau bikin pizza sendiri di rumah, maka topping-toppingnya tuh kan bebas kan, kita mau kasih apa aja, berapa banyak. Nah, di sini aku topping-toppingnya yang ada di rumah aja ya. Di sini aku pakai chicken nugget, ada juga sosis ayam, ada juga smoked beef, ini ada keju slice ya, cheddar kayak gini. Terus di sini ada juga jamur, nih ya. Terus ada bawang bombay yang suka. Lalu ada, karena paprika kemarin kosong, dimana kita bisa siasati dengan cabai merah yang gede dan cabai hijau yang gede, mirip kan? Terus ada jagung. Dan kejunya aku pakai 3 jenis ya di sini. Di sini ada parmesan, ada cheddar, dan juga ada mozzarella. Yang pasti nggak ketinggalan, orang Indonesia suka banget sama mayonaise dan saus tomat. Kalau suka yang pedas, pakai saus yang pedas. Nah, ini kita akan potong-potong sesuai selera ya, karena ini bentuknya panjang. Jadi satu panjang gitu dia nanti akan ada toppingnya beda-beda ya. Jadi kita potongnya cukup terserah sih, sesuai selera aja. Mau lonjong-lonjong gini, mau bulat-bulat, terserah. Ini sosisnya aku potong serong. Suka nugget, masukin aja chicken nugget. Smoked beefnya aku suka potong jadi kotak-kotak gitu ya. Ini keju cheddar yang slice-nya aku potong-potong kayak gini ya. Nah, nanti untuk mozzarella sama cheddar yang ini nanti kita akan parut. Nah, ini yang untuk jamurnya ya, kita tinggal iris-iris gini. Oke, untuk bawang bombaynya kita iris gini aja. Ini cabenya kita tinggal potong-potong kayak gini. Serong-serong aja ya, biar cantik gitu. Untuk toppingnya sudah ready semua. Nah, ini adonannya yang tadi sudah diistirahatkan 30 menit ya, dia akan teksturnya tuh lebih lembut gitu. Tuh, bisa dilihat, dia akan otomatis tuh kalis sendiri kayak gitu. Tuh, ya. Oke, kita bisa ambil sisa-sisa olive oilnya. Kita lebar-lebarin.
Lalu kita akan masukkan ke dalam loyang seperti ini. Nah, loyangnya bisa pakai 35 kali 30 ya guys. Gitu. Ini olive oil, rata-ratain gini. Kita bisa masukkan tepung semolina di sini. Itu tujuannya supaya bagian bawah dari pizzanya itu nanti kayak benar-benar Italian gitu. Jadi nanti teksturnya itu akan berkulit kerasnya dan lebih garing ya. Oke. Kita akan masukin ke sini. Kita tarik. Kita tipiskan sampai semua loyangnya ini penuh. Nah, kalau kalian di rumah misalnya waktu gulung gini dia balik lagi kayak gini ya, ini kan nggak bisa dipaksa, itu biarin aja sebentar lagi sampai dia lentur lagi, nanti dia akan nurut ya. Jadi jangan dipaksa, nanti sobek. Nah, untuk kulitnya diperhatiin ya, aku selalu bikin kayak gini supaya waktu kita kasih sausnya itu sausnya nggak nempel di loyangnya. Jadi kalau sausnya nempel di loyangnya nanti keluarnya susah ya, karena nanti sausnya akan bikin adonannya lengket. Nah, jadi kita cover dengan kulitnya. Nah, orang bule sendiri nih kalau bikin pizza yang homemade ya, dulu aku pernah diajarin sama orang Amerika asli ya. Jadi dia tuh bikinnya tuh adonannya tuh malah cuma sedikit dicubit-cubit terus ditekan gitu loh. Jadi bikin pizza nih nggak serumit bikin roti manis yang harus benar-benar halus elastis ya. Gampang banget, jadi kayak harus segelari sebelum viralnya hilang. Terus kita akan tusuk-tusuk sebelah sini supaya nanti pizzanya tuh nggak gelembung ya. Nah, kira-kira jadinya kayak gini ya. Tuh. Nah, nanti aku akan bikin toppingnya tuh, aku akan iriskan di sini jumlah 35-an ya. Jadi tuh sekitar biasanya lebarnya ada, kalau mau jualan tuh boxnya ada jual tuh lebarnya 5 cm tuh ya. Jadi sekitar 7 ya. 7 slice ya yang panjang dengan topping yang berbeda kayak gitu. Ini nggak usah ditunggu ngembang lagi, kita langsung tuang topping-toppingnya ya. Nanti setelah tuang toppingnya baru kita preheat ovennya, jadi nanti adonannya agak sedikit mengembang saat menunggu preheat ya. Kita tinggal ambil sendok kayak gini, kita ratakan. Lalu kita akan beri topping-topping yang sudah kita buat tadi ya. Ada yang suka cuma keju, kita kasih keju cheddarnya di sini yang sudah kita potong-potong. Oke, terus di sini ada yang suka nugget, yang suka smoked beef, sosis, jagung, jamur. Bisa tambahin bombay ya di sini yang suka bombay. Yang terakhir di sini kita bisa campur semua jamur, cabai ya, cabai hijau dan merah supaya dia lebih cantik warnanya. Parmesan cheese. Semuanya biasanya aku kasih parmesan ya, tapi yang ujung sini paling banyak karena ini keju doang. Nah, yang lainnya silahkan dikasih. Aku parut. Yang sini yang banyak, yang paling pinggir. Semuanya boleh kalau mau, kalau suka keju. Keju mozzarellanya.
guys bila suka. Dengan sedikit oregano untuk aromatiknya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi 7 baris pizza panjang. Ingat ya, pizza panjang. Oke, kita akan preheat ovennya dengan api bawah 180 derajat Celcius dan api atas 200 derajat Celcius di rak paling bawah. 10 menit aja. Oke, ovennya udah ready. Ayo kita panggang. Ingat ya, di rak paling bawah supaya keras di bagian bawahnya tuh terbentuk dengan baik. Tapi atasnya nggak gosong. Sampai ketemu di 17 menit kemudian. Sudah 17 menit. Wow. Ini kita akan potong. Nih pizza panjangnya praktis banget kan buatnya dan gampang banget, dan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bisa menjadikan 7 varian rasa yang berbeda. Jadi jangan lupa rebake, dan kalau kalian suka dengan channel ini jangan lupa subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Siapa tahu bermanfaat buat mereka. Sampai ketemu di kesempatan. Bye. Nah ini yang keju ya, aku mau coba nih. Nice. Teksturnya ya, bagian kulit bawahnya ini itu kayak berkulit gitu, kayak tapi nggak keras ya nih. Jadi kalau kalian tahu country bread itu kulitnya kayak gitu, jadi bener-bener kayak Italian banget, bukan kayak roti manis. Terus toppingnya itu dari aroma oreganonya, terus saus tomatnya semuanya kerasa kayak fresh gitu, kayak dimakan tuh kayak enak banget. Pokoknya kalian harus coba dan rebake ini. Lagi Bil? Enak. Udah habis juga.